Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada sesi TOT PKB GPAI untuk materi sinkronus pada siang hari ini, yaitu pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Seperti biasa, saya selalu menyiapkan sebuah pantun. Untuk kelas Pro 1 B7 itu pokoknya istimewa. Pergi ke toko membeli cat, pilih saja aneka warna. Kalau cari GPAI hebat, Pro 1 B7 lah tempatnya. Tepuk tangan untuk Pro 1 B7. Oke, Bapak Ibu. Amin. Saya sangat senang dan sangat bangga dengan Bapak Ibu karena saya sudah melihat beberapa bahan tayang yang sudah dikirim melalui LMS. Alhamdulillah kayaknya sudah siap banget nanti untuk presentasi. Maka tanpa menunggu waktu bertele-tele, maka ini akan saya mulai. Tetapi begini, saya ada cara untuk mengundi biar nanti yang duluan kelompok mana saya ini dulu, kecuali nanti hasil undian itu kelompoknya tidak lengkap, maka bisa saya ganti, gitu ya. Oke, saya akan undi. Bentar, saya mau cari teknik pengundian yang biar Bapak Ibu nanti nyari-nyari. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Saya akan klik, nanti dia akan berhenti sendiri, kelompok yang muncul di situ, maka kita cek kelengkapan dari kelompoknya. Jika pada hasil pengundian pertama ini kelompoknya lengkap, hebat. Artinya bisa langsung presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelompok 4, saya cek dulu kelompok 4. Kelompok 4. Coba kita lihat dulu ya, kelompok 4. Kelompok 4. Satu. Lengkap enggak ini? Pak Muhammad Faiz Isra. Belum datang. Wah, ini harus diundi lagi. Jelas satu belum ada, harus kita undi lagi. Oke. Kelompok 4-nya dihapus. Belum lah, dia belum ini, belum. Walah, kok itu terus ya? Enggak ikut undian, Bu. Belum. Kalau enggak ikut undian nanti saya tidak ingin input lagi. Saya ulang lagi. Barokahnya kelompok 4 ini. Ke kiri, Bu, sekarang, Bu. Naik. Kelompok 1. Komplit ya kayaknya. Enggak lengkap. Siapa yang enggak ada? Enggak lengkap, yang lengkap kelompok 2. Belum hadir, Bu. Yang lengkap pertama kelompok 2 kayaknya. Wah, tetap saya harus mengundi ini. Pokoknya saya pengen yang muncul di sini ya. Nah, kelompok 2. Dapat umroh. Wah, betul. Oke, kelompok 2 siap ya. Kelompok 2 saya hapus. Oke, silahkan nanti tidak ini. Pertama berarti kelompok 2. Oke, persiapkan sebentar saya pin dulu untuk kelompok 2. Pertama adalah Pak Haris, saya pin dulu. Pak Haris
Mana ya Pak Haris? Muhammad Haris. Saya pin dulu. 1. Wah, ganteng. Kemudian Pak Barhan. Cakep. Pak Barhan. Yang tak kopiahan. Kemudian Pak Ikhwan. Ya Bu. Mohon maaf agak pusing Bu, agak batuk. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi kuat toh Pak. Siap Bu mengikuti. Bekti. Terakhir Pak Abdul Malik. Tuh, Pak Nurholik ikut. Pak Abdul Malik kan? Bener. Oke, Pak Malik. Ya. Oke. Nah, ini wajah-wajah kelompok. Buktinya belum. Ini keliru Pak Nurholik. Keliru Pak Nurholik, Bu. Yang siapa? Pak Nurholik niku. Oh iya, sorry. Maaf. Saya hapus Pak dulu. Nurholik meneng tok. Sorry. Pak Nurholik saya keluarkan dulu. Biar ada cewek, Tambah Pak. siapa tadi yang satu? Bu Bekti, Bu. Bu Bekti, Bu. Oh iya, Bu Bekti. Wah, kliknya salah. Bu Bekti. Biar ada ibu-ibunya semangat. Iya. Bu Arbiati ngersakne ke Pangandaran itu liburan. Ini saya sampai kamusnya kata libur itu tak cari di KBBI hilang. Libur hanya mitos, Bu. Ya, betul. Oke, siap ya. Untuk yang lain selain kelompok 2 ini di-mute biar tidak mengganggu. Tapi jangan dimatikan kameranya. Oke. Siap ya, nanti yang memimpin siapa, yel dulu, setelah itu silahkan presentasi. Oke, silahkan, inilah penampilan atau presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bu Arbi. Mohon izin teman-teman yang lain juga. Kelompok 2, kita sambil tepuk tangan lagu yang seperti kita share di grup. Dengan judul tekad dan semangat kelompok 2 itu ya kelompok kita. Untuk liriknya selawat tibil kulub, sarang-sarang. Yang lain boleh menyimak, boleh ngasih bunga, boleh ngasih dada-dada dan sebagainya. Teman-teman siap? Kita berdoa dulu, berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan 3, tepuk tangan langsung mulai, Ya. 1, 2, 3. Ini kelompok 2 bersama ikut TOT calon pelatih daerah PPKB GPAI. Dengan tekad niat yang kuat, senang semangat, belajar dan belajar, terus belajar agar pintar, bermitra dan bekerja sama menuju bahagia lulus. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah Ibu, sampun yel-yel dari kelompok kami. Berikutnya mohon izin kami yang selaku diberi amanat untuk menyampaikan presentasi kelompok kami. Kami akan share screen. Bisa dilihat teman-teman? Belum. Masih loading. Oke, sudah Pak. Mohon izin Bu Arbi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Arbiati selaku pelatih yang kami cintai dan kami banggakan, izinkan kami dari kelompok 2 memaparkan hasil sidang istimbat ya
kami semalam suntuk dengan titik poin di grup WA kami, titik pantauan di grup A kami, yang mana tugas ini adalah tugas sesi ketiga yang terkait dengan pendidikan agama Islam dan tantangannya dalam revolusi industri 4.0 ngoten mawon nggih. Poin O. Poin O. Nah, poin O. Kelompok 2 perkenalkan ada senior kami, Pak Barhan, silakan bisa dada-dada Pak Barhan. Iya. Terima kasih. Siap, Sehat ya siap. Pak. Iya, Pak Haris, alhamdulillah. cakep ini Pak Haris, penampilannya luar biasa. Kemudian Bu Bekti ini tak pernah lelah, seorang Kartini di kelompok kami. Kemudian saya sendiri, Pak Abdul Malik, asli Pekalongan, mengajar di Temanggung. Dan yang terakhir Pak Ikhwan, ini senior kita, Pak Kepala Sekolah ya. Oke, ini perkenalan dari kelompok kami. Dan tadi yel-yel kelompok ini dengan judul tekad dan semangat kelompok 2. Intinya bahwa kita dengan penuh tekad yang kuat, tentunya juga niat, agar belajar yang kita lampaui pada kurun waktu tanggal kemarin hingga nanti tanggal 28 akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan yang tentunya lulus, amin, dan mungkin ada tindak lanjut ilmunya bisa bermanfaat dan manfaati bagi semuanya, amin. Yang pertama terkait dengan apa yang kami presentasikan hari ini, poin pertama tentang pentingnya menumbuhkan pendidikan moral. Kita menyadari bahwa pendidikan moral sangat perlu bagi manusia karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi, dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, perkembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia, yang terpapar jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan atau tenggang rasa demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan hakiki. Itu yang poin pertama. Kemudian yang poin kedua terkait dengan tantangan pendidikan moral. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tantangan pendidikan moral sekarang yang pertama terkait dengan arus globalisasi. Dengan teknologi yang berkembang semakin pesat merupakan tantangan tersendiri, di mana informasi baik positif maupun negatif dapat langsung diakses dari kamar atau rumah. Ini tidak mengenal jenjang usia, bahkan kalau diperkenankan anak baru lahir pun kalau dipegangi TikTok mungkin bisa TikTokan ya. Ini tantangan bagi kita semua. Nah, globalisasi ini juga sebuah tantangan karena ada yang sifatnya positif maupun negatif. Sebagai contoh, maraknya berita hoax yang mana itu menimpa pada kita semua di dunia pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tantangan berikutnya yaitu pola hidup dan perilaku. Kemudian tantangan berikutnya tentang moral para pejabat atau birokrat. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa semakin hari ini kegiatan atau kasus korupsi di negara kita semakin ganas. Saya tidak akan menyebutkan kasus per kasus. Kita perlu tahu sendiri, bahkan ini sudah mewabah pada jajaran yang ke daerah-daerah dan mungkin ke desa-desa dan sebagainya. Kemudian terkait tantangan berikutnya terkait dengan kurikulum sekolah. Terkait dengan kurikulum sekolah ini mengenai perubahan-perubahannya. Ketika ada anggapan bahwa ganti kepemimpinan pusat, ganti menteri, dan itu berimbas mungkin juga ganti kurikulum. Nah, perlu diketahui bersama bahwa sekarang kita sudah masuki tantangan di kurikulum Merdeka dengan program Merdeka Mengajarnya oleh Mas Menteri itu. Kemudian kondisi ekonomi Indonesia. Apalagi setelah wabah pandemi melanda seluruh dunia, ini kondisi ekonomi Indonesia ini juga sebuah tantangan.
ada cita-cita besar bahwa nanti di tahun 2045 kita akan pada puncak generasi emas. Itu mudah-mudahan bisa tercapai. Anak-anak yang kita ajar hari ini mungkin akan mengisi ruang-ruang itu, dan mungkin kita selaku yang mencetuskan hari ini bisa berusaha semaksimal mungkin agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin. Bapak Ibu, itu tantangan terkait dengan pendidikan moral. Kemudian untuk berikutnya, poin yang ketiga yaitu tentang faktor penyebab turunnya moral masyarakat di Indonesia. Menurut kelompok kami, hasil kajian dari kami telah referensi dari modul yang ada di LMS. Yang pertama, kaitannya dengan penyalahgunaan sebagian ajaran moral. Ini ada yang ada oknum atau person atau sekelompok yang tidak bertanggung jawab tentang ajaran moral ini. Ajaran moral ini adalah ajaran yang menurut kami tertinggi dari sebuah ajaran-ajaran yang lain, karena di samping etika juga ada estetikanya. Kemudian penyalahgunaan konsep-konsep moral. Ini yang A yang B ini satu sama lain terkait. Kemudian faktor penyebab berikutnya masuknya budaya westernisasi, londonisasi, budaya kebarat-baratan. Sekarang kita lihat konter-konter burger di jalanan itu saking gampang kita jumpai. Mungkin juga ini makanan-makanan khas luar negeri. Kalau sekarang mungkin Korean food juga sudah meraba. Ini budaya yang terkait dengan makanan, mungkin budaya yang terkait dengan betul-betul mempengaruhi falsafah budaya bangsa itu juga banyak yang masuk sekarang, baik melalui kanal media sosial maupun secara langsung. Tapi yang paling ganas melalui media sosial atau melalui internet itu sendiri. Kemudian perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga salah satu faktor penyebab turunnya moral masyarakat di Indonesia. Orang hampir mengalami kemalasan ketika perkembangan cepatnya teknologi ini, ketika ada layanan-layanan yang seharusnya tidak pesan, harusnya masak, malah pesan dan sebagainya, dan seterusnya. Ini juga menyangkut teknologi di luar yang kita jangkau, mungkin teknologi digital yang tingkatnya sekarang mungkin 5G dan sebagainya. Kemudian lemahnya mental generasi bangsa. Generasi sekarang saya merasakan terutama peserta didik yang kita amati cengeng, tidak setangguh mungkin zaman Bu Arbiati ketika sekolah, Bapak Barhan ketika dulu SD, tidak setangguh itu. Saya itu sudah merasa generasi era 80-an sudah merasa tangguh, tapi saya yakin di penghujung di sebelum 80-an orang-orangnya lebih tangguh. Kalau yang kita di daerah sini terkenal orang-orang dari Yogyakarta itu luar biasa semangatnya. Yogyakarta dan menguasai seluruh daerah Jawa Tengah profesi guru. Tapi sekarang generasi yang katanya sih milenial itu malah mentalnya mental cengeng dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan PAI, anak makan malu ketika ngaji TPQ sudah usia purna SD atau SMP ke sana sudah malu. Padahal dulu saya kuliah pun masih ngaji di Kiai Kampung dan sebagainya. Kemudian faktor penyebab turunnya moral masyarakat di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya materi yang bersifat aplikasi tentang budi pekerti. Ini kita sadari bersama dan PR buat kita semua. Mudah-mudahan melalui TLT ini ada sebuah istihad dari kita semua, terobosan strategi dan sebagainya terkait dengan materi budi pekerti yang lebih aplikatif. Bapak Ibu yang kami hormati, itu merupakan poin yang ketiga terkait dengan faktor penyebabnya turunnya moral masyarakat di Indonesia. Kemudian setelah itu kita berusaha mencari solusinya. Terkait dengan permasalahan penyebabnya, tadi kami kumpulkan tentang solusinya. Yang pertama antara lain internalisasi nilai-nilai pendidikan dan
pendidikan dan keagamaan Islam secara masif. Ini PR buat GPAI yang notabene garda terdepan yang digadang-gadang para guru lain mengandalkan kita. Padahal kita juga berupaya bagaimana kita juga menggandeng semua pihak. Kemudian solusi berikutnya penguatan nilai-nilai Indonesia. Ini untuk membendung westernisasi tadi dan keindonesiaan serta wawasan Nusantara dan kebangsaannya. Kemudian yang ketiga solusinya memasukkan dan menggunakan muatan IT dalam pembelajaran yang dilakukan. Tidak harus berdiri secara utuh mata pelajaran IT di tingkat yang paling rendah sekolah dasar maupun jenjang pendidikan anak usia dini, tapi paling tidak kita sudah mulai memperkenalkan, memasukkan di tahapan pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian yang keempat, menggalakkan literasi digital. Seperti pada tahap ini mungkin saya sendiri baru menikmati yang namanya LMS dan sebagainya. Kemudian kemarin berkah dari COVID, anak-anak tahu istilah-istilah aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Nah itu diharapkan agar tantangan itu bisa kita beri solusi. Ini salah satu solusi menurut kelompok kami. Kemudian setelah kami membaca modul yang ada di LMS, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam akhlak kita untuk menanggulangi masalah moral. Antara lain, yang pertama, memandang martabat manusia. Allah memberikan kita sebuah akal pikiran, martabat ciptaan Allah, yang mana kita dianggap makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan fitrahnya kita juga ada harkat dan martabat yang harus kita hargai satu sama lain. Kemudian makin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga, aktif berkontribusi di bidang pendidikan, penerapan pendidikan karakter dalam sistem kurikulum yang ada di Indonesia sekarang ini. Misalkan menyiapkan nilai-nilai mengajar, kemudian membentuk kelas motivasi atau motivation class, kemudian menambah mata pelajaran tentang pendidikan moral. Yang berikutnya, mata pelajaran yang substansinya sudah mengandung nilai-nilai moral, hendaknya lebih aplikatif. Kemudian yang kelima, menyeimbangkan porsi antara materi belajar akal, cerdas, dan hati moral. EQ, IQ, and SQ. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima, dan apabila ada kesalahan kami membuka untuk dialog pada kesempatan ini. Syukur gagi kami dikritisi, diberi masukan yang sifatnya akan lebih baik ke depannya. TOT PPKB GPAI jelas profilnya, tepat pelatihnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang konsep dan ruang lingkup materi PAI. Bapak Ibu, kebijakan kami agar nanti semua kelompok itu punya waktu untuk mempresentasikan, maka ini akan saya semuakan dulu, baru nanti tanggapan di akhir, gitu ya. Oke, sekarang kita acak lagi untuk yang selanjutnya. Alhamdulillah. Pak Wawana. 4 siap ya? Kelompok 4 siap? Siap. Oke. Siap, Bu. Silakan. Ini saya pin dulu. Kelompok 4 itu Pak Nurholik ya, yang tadi keliru. Benar ya ini. Kemudian Pak Warno. Pak Warno, kemudian Pak Aful.
Pak Ahmad Jen. Masih gabung ya Pak Ahmad Jen, nanti jam 14 kontrol ini, tapi masih di sini, bisa saya masukkan dulu. Kemudian kurang satu, Faiz Muhammad Faiz. Ada tidak ini Muhammad Faiz? Pak Warno, Pak Faiz ada tidak ini? Kalau tidak ada -1 ya berarti. Muhammad Faiz Isra. Oke, berarti -1. Tidak ada 1. Oke, nggak apa-apa ya. J, siap Bu. Oke, silahkan Pak Warno, semua saya berikan waktunya untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan bahan tayang telah dibuat oleh kelompok 4. Silahkan. Monggo Pak Nurholik untuk yel-yel dan tagline-nya. Dipandu Oke, siap. kelompok 4-nya Pak Nurholik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya izinkan kami atas nama kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh pembimbing, yang mana pada kesempatan siang hari ini untuk presentasi akan dipaparkan oleh Bapak Mahful. Oke. Namun sebelumnya mari kita yel-yel terlebih dahulu untuk memompa semangat kita bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini Islam, di sana Islam, dimanapun aku tetap Islam. Sekarang Islam, besok pun Islam, sampai mati pun tetap Islam. La 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 POT PPKB GPAI jelas profilnya, Jelas profilnya, tempat kelompok 4 Moderat, inovatif, kreatif. Sekian untuk yel-yel dari kelompok 4. Semoga menginspirasi kita semua dan sebagai doa untuk kita semua. Semua lulus. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya waktu diberikan sepenuhnya kepada Bapak Mahful. Silakan Pak Mahful. ya, Jadi tentamnya itu. Gak boleh masuk dulu. Gak boleh masuk. Untuk screen sudah disiapkan belum Pak Kholik? PowerPoint-nya sudah disiapkan belum yang tidak share? Bagaimana, bisa terdengar? Bisa. Pak, bisa, monggo. Siap, bisa Pak. Mohon maaf, ini namanya belum tak ganti sama kelompoknya. Tadi Pak Kholik atau Pak Warno saya kira mau mengedit nama-namanya, ternyata belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kajian kami
terkait tentang pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam dan tantangan revolusi industri 4.0. Nah, di sini judulnya sangat menarik, bagaimana pendidikan agama Islam itu mempunyai tantangan. Di sini adalah tantangannya bagaimana menghadapi era industri 4.0. 4.0 ini adalah ditandai dengan digitalisasi semua hal yang terkait dengan kehidupan ini. Ini adalah salah satu terkait tentang titik poin dari era industri 4.0 ini. Sebenarnya era ini itu sudah ditandai atau sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini adalah merupakan tantangan bagi kita semuanya untuk menghadapi bagaimana era industri ini tidak mematikan pendidikan agama Islam. Bahkan pendidikan agama Islam baik itu secara kelembagaan maupun secara kontennya. Tapi di sini peran pendidikan agama Islam di sini adalah sebagai salah satunya adalah untuk menjadi akulturasi teknologi dan akulturasi budaya di dalamnya. Artinya prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih itu tetap kita harus pertahankan, tapi tidak kemudian wal akhdu bil jadidil aslah, kita tidak meninggalkan, tapi kita harus mengambil sesuatu yang lama dan kemudian itu bisa kita pertahankan yang baik, dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat sesuatu yang baru masuk di dalam kita dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ini adalah titik penting bagaimana pendidikan agama Islam itu agar tidak tergerus oleh kemajuan teknologi atau yang di sini dengan era industri revolusi industri 4.0. Ya, lanjut. Tantangan pendidikan moral, karena sebaik apapun pendidikan itu ujungnya adalah liutamim makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak. Artinya di sini kalau kita belajar tentang teori konsep behaviorism misalkan, pendidikan itu akan berhasil jika itu menumbuhkan dan menghasilkan akhlak yang baik. Itu dalam teori behaviorism. Sama halnya dengan teori konstruktivisme. Dalam teori tersebut menyebutkan pendidikan itu akan lebih bermakna, akan kemudian bermakna bagi kehidupan seseorang. Bermakna itu artinya pendidikan itu mampu berkolaborasi untuk kehidupan seorang dan menjadi bekal yang akan datang, dan juga itu ditandai dengan attitude atau dengan moral yang baik. Itulah adalah sebagai keberhasilan dari sebuah pendidikan. Hal ini selaras ketika Nabi itu diutus liutamim makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Pendidikan sehebat apapun tanpa ada akhlak yang sempurna, berarti pendidikan itu tidak akan menemui titik keberhasilan. Nah, itu adalah karena ilmu diantaranya adalah ilmu ujungnya adalah sebuah ihsan. Ketika Islam itu dijadikan ilmu, maka ujungnya itu harus ada yang namanya ihsan. Ihsan itu adalah suatu kebaikan yang memang kita harus tanamkan setiap saat dan tanpa ada pengaruh oleh siapapun, dan itu didorong oleh perilaku atau oleh kebiasaan. Tantangan pendidikan moral yang pertama adalah arus globalisasi dengan teknologi yang berkembang pesat. Nah, ini teknologi yang berkembang pesat ini merupakan sebuah tantangan. Tantangan yang pertama adalah bagaimana teknologi itu adalah mampu membuat pendidikan itu lebih hidup, bukan sebaliknya. Teknologi membuat hilangnya sebuah pola kehidupan. Maka pendidikan Islam ini, pendidikan agama Islam ini yang memang itu harus menjadi filter. Filter bagaimana menumbuh kembangkan nilai-nilai pendidikan itu. Kalau kita dulu kenal dalam konsep fikih itu adalah namanya tamyiz, artinya mumayyiz. Mereka yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Ini menumbuh kembangkan akal. Nah, atau dengan bahasa ilmiah pendidikan kita itu kalau dalam tarbiyah itu juga ada yang namanya dengan ada taklim, ada takdib di situ, menumbuh kembangkan akal. Bagaimana akal itu agar bisa membuahkan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua adalah pola hidup dan perilaku yang telah bergeser. Di sini pola hidup yang perilaku bergeser itu adalah perilaku tentang, kalau misalkan perilaku ada perilaku konsumerisme. Di situ lebih kepada budaya bagaimana kita itu lebih senang membeli daripada membuat. Dan juga kalau dalam bahasa kita itu yang disebut dengan musrifin, yaitu kita itu kalau konsumerisme itu lebih dekat kepada golongan orang-orang yang lebih berlebihan.
Nah, ini lebih daripada sesuatu yang kita butuhkan. Itu adalah budaya konsumerisme. Karena apa? Tolak ukur daripada masyarakat industri adalah mereka adalah materi, kekayaan, seperti itu. Nah, bagaimana menjadikan kekayaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna? Ini adalah tantangan terbesar daripada pendidikan agama Islam, pendidikan Islam ini. Yang kedua adalah degradasi moral dan para pejabat atau birokrat. Nah, jadi kalau kita lihat pejabat kita, misalkan kita sebagai yang tergabung di dalam aparatur sipil negara dan sebagainya, itu adalah menjadi tantangan, apalagi kita yang bergerak di wilayah bidang keagamaan. Artinya nilai degradasi moral ini ditandai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kita lihat di dalam indeksnya, kalau korupsi dan kolusi nepotisme dulu itu pernah dirancang atau pernah dikeluarkan bahwasanya dari 60 negara yang disurvei oleh World Bank, Indonesia termasuk di dalamnya adalah sebagai nomor pertama daripada lembaga, nomor kedua atau pertama kedua setelah waktu itu ada setelah India, yaitu dengan tingkat korupsinya yang tertinggi. Nah, korupsi ini adalah bukan hanya sebagai bentuk materi, tapi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan sebagainya. Ini adalah bentuk degradasi moral. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, integrasi kurikulum sekolah tentang kebijakan pendidikan moral. Kalau dulu itu ada penggagas, ada pemikir besar, itu bagaimana pendidikan Islam itu agar bisa bersatu, itu dulu pernah digaungkan. Itu ada yang namanya integratif interkoneksi. Dan bagaimana kurikulum pendidikan ini, terutama pendidikan agama Islam, itu tidak bisa berdiri sendiri dan harus selaras dengan keilmuan-keilmuan atau disiplin-disiplin keilmuan lainnya. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan kolaborasi antara yang namanya kurikulum pendidikan agama Islam dengan kurikulum lainnya. Sebagaimana dulu itu ada buku yang sangat bagus, yaitu karyanya Profesor Muhaimin dari UIN Malang, itu mengatakan bahwasanya pendidikan agama Islam itu harus berbaur dengan semua disiplin keilmuan lainnya untuk menitikberatkan, untuk core value-nya adalah moral. Pendidikan Islam tidak bisa berdiri sendiri kalau keilmuan-keilmuan lainnya tidak memberikan sumbangsih yang besar. Sebenarnya dalam kurikulum kita di 2013 dan sebagainya itu sudah ada. Cuma untuk matching dan integrasinya ini yang sangat sulit karena dibutuhkan pengetahuan dan ada yang namanya political will, adanya kemauan untuk mencari jalan kebijakan pendidikan itu agar lebih baik. Ini yang menjadi sekarang sangat sulit. Yang terakhir adalah kondisi ekonomi Indonesia. Ini kondisi ekonomi Indonesia yang memang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, misalkan pergantian kurikulum, kebijakan-kebijakan apapun, itu harus butuh yang namanya dana sangat besar atau sosialisasi. Bahkan itu adalah kebijakan kurikulum kita. Misalkan ada Merdeka Mengajar dan sebagainya, itu kan membutuhkan dana yang sangat besar ketika berganti dan berganti. Artinya sebelum selesai kita mengadakan sosialisasi, implementasi, ternyata itu sudah berganti. Kenapa? Di situ karena kita terbatas oleh anggaran. Keadaan ekonomi kita yang sangat lemah dan itu memengaruhi pola hidup dan pola pendidikan masyarakatnya. Next. Ya, faktor-faktor penyebab turunnya moral. Yang pertama adalah ini nomor 1 dan penyalahgunaan konsep dan ajaran moral. Artinya konsep dan ajaran moral itu tidak hanya sekedar teoritis dan kemudian tidak dapat diimplementasikan secara baik oleh kita yang sudah belajar. Dan ini adalah menjadi titik lemah. Yang kedua adalah lemahnya generasi muda, mental generasi muda dan kurangnya aplikasi pendidikan budi pekerti. Nah, kalau kita melihat itu bagus sekali. Ada Profesor Renal Kasali itu pernah menulis bukunya bernama Generasi Strawberry. Bagaimana era milenial ini, anak-anak milenial ini adalah termasuk generasi strawberry. Mereka itu tidak berani menghadapi tekanan sosial. Artinya di sini adalah dunia yang sangat maju dan mereka tidak bisa mengimbangi dengan skillnya. Mereka akan tergerus di dalamnya. Mereka seakan-akan hebat bisa menggunakan media sosial, tapi mereka itu sebenarnya adalah generasi yang gagap terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu adalah generasi strawberry, diantaranya ciri-cirinya seperti itu kalau Profesor Renal Kasali di dalam bukunya itu. Terus kemudian mereka itu adalah orang penakut seperti itu. Jadi generasi hari ini adalah
digambarkan itu sebagai generasi penakut, generasi yang takut akan gagal. Terus kemudian dia itu adalah generasi-generasi yang tidak optimis atau mereka yang pesimis dan mudah putus asa. So, mereka itu lebih sering mencari jalan pintas untuk mencari kesuksesan, tapi bukan dengan jalan proses. Itu yang digambarkan dengan generasi stroberi oleh Profesor Renal Kasali, seperti itu. Nah, di sini adalah menjadi penting bagi kita semuanya, bagaimana itu kita itu mengajarkan tentang kesabaran. Kesabaran itu kan mengandung sebuah proses. Dan di dalam pendidikan Islam itu sebenarnya sudah diajarkan tentang bagaimana yang namanya standar proses dan sebagainya. Artinya standar proses kita itu untuk menggapai cita-cita tidak dengan cara instan. Maka dari ini, maka generasi milenial ini sering menciptakan yang namanya kita lihat ada kripto itu yang untuk online, itu untuk yang penjual-jual apa namanya, misalkan untuk kayak semacam judi online sebenarnya seperti itu. Atau mungkin ada binomo dan sebagainya. Itu adalah mereka yang ingin cepat kaya tapi kemudian menemukan jalan yang tidak benar. Ini adalah kekurangan kita. Dan selanjutnya adalah budaya westernisasi. Westernisasi itu adalah budaya kebarat-baratan. Kita boleh mengambil sesuatu yang dari barat yang baik, tapi kemudian kita harus bisa menyaring dan memfilternya. Ini adalah penting bagi kita semuanya. Terus kemudian sebenarnya kalau ada budaya barat masuk ke sini bukan salah budayanya, tapi salah orangnya ketika tidak bisa memfilter itu. Ini ada kesalahan, ini tugasnya dunia pendidikan bagaimana untuk menjadikan pewarisan nilai atau menjadikan pewarisan budaya agar kita itu tetap menjaga budaya kita tapi bisa mengambil sesuatu yang baru dari budaya lain. Terus kemudian ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini menuntut kita untuk agar kita senantiasa untuk beradaptasi, bukan sebaliknya kita tergerus oleh teknologi tersebut. Makanya guru pendidikan agama Islam dan juga peserta didik itu dan kita sebagai umat Islam tidak boleh harus tertinggal dari teknologi yang sudah berkembang. Bahkan teknologi itu harus kita ikuti dengan baik dan harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman agar kita itu menjadi generasi-generasi yang memang bisa memanfaatkan teknologi dan Islam itu menjadi sholih fi kulli zaman wal hal, seperti itu. Lanjut. Kemudian solusinya apa? Yang ada beberapa hal yang kita menanggulangi masalah moral, antara lain adalah yang pertama adalah kita itu memandang martabat manusia. Manusia adalah diciptakan itu adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah, maka tugasnya manusia adalah bagaimana mengolah, memanfaatkan dan melindungi alam semesta ini. Ini adalah menjaga martabat manusia, tidak menghilangkan nilai esensi manusia. Tapi kemudian dari era teknologi ini, manusia harus berani mengontrol teknologi, bukan kita yang dikontrol oleh teknologi. Terus kemudian makin mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan dalam arti kalau orang sufi itu kan menjauhkan diri. Tapi kalau kita sebagai gagasannya, misalkan gagasan dari Buya Hamka terkait tentang tasawuf positif, itu di situ ketika kita menjauhi dunia itu adalah sesuatu yang salah. Kalau kita ingin menjadi seorang sufi mendekatkan diri kepada Allah, maka raihlah dunia itu di tangan kita. Bahkan dalam sebuah jargon itu dikatakan hiduplah karena duniamu seakan-akan engkau akan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan di situ mengandung arti bahwasanya dunia itu memang harus digenggam, dunia itu harus kita kuasai, tapi kemudian harus tahu kita akan membawa kemana dunia ini, seperti itu, kehidupan materi di dunia ini. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan zikrullah saja, tapi bagaimana kita agar bisa bermanfaat kepada orang lain dan beramal soleh. Terus kemudian aktif berkontribusi di bidang pendidikan, penerapan kurikulum. Yang pertama adalah menyisipkan nilai-nilai moral di setiap proses belajar mengajar. Semua ilmu itu kalau kita belajar tentang epistemologi, itu yang namanya semua ilmu itu pasti ada yang namanya nilai moral atau nilai aksiologisnya. Itu apa sebenarnya yang ingin diraih dari sebuah keilmuan atau pelajaran atau hikmah apa. Nah, itu semua keilmuan itu ada dan itu ujungnya kalau itu pasti kepada bagaimana Tuhan itu menciptakan keilmuan. Yaitu membentuk kelas motivasi. Nah, menekankan kepada pengunggahan atau penangguhan moral peserta didik. Yang ketiga, menambah mata pelajaran tentang pendidikan moral. Sebenarnya ini kalau kita lalui dengan sekolah, misalkan sekolah dasar berbasis religi,
Itu bisa sebenarnya. Kementerian Agama bahkan itu sudah menggagas yang namanya Diniyah Takmiliyah, yang memang sekolah dasar negeri itu bisa menyelenggarakan, atau sekolah-sekolah yang bukan berbasis Islam bisa menyelenggarakan sebagai pendidikan moral. Sebenarnya misalkan sekolah saya itu sudah menyelenggarakan tentang pendidikan moral terkait tentang integrasi kita itu menyelenggarkan yang namanya Diniyah Takmiliyah. Nah, semua guru itu terlibat pembelajaran di Diniyah Takmiliyah, artinya pembelajaran yang berbasis religi tapi di sekolah negeri, seperti itu, sebagai penyempurna daripada pembelajaran agama. Mata pelajaran yang substansinya sudah mengandung nilai moral hanya lebih aplikatif. Artinya aplikatif itu dalam hal namanya kurikulum, yang kurikulum itu dapat diejawantahkan secara nyata di sekolah. Misalkan ada kegiatan sosial, kegiatan ibadah secara rutin, itu harus diaplikatifkan dan dalam berbahasa, dalam berbudi, sopan santun dan sebagainya. Yaitu yang terakhir adalah menyeimbangkan porsi antara materi belajar akal dan hati atau moral. Artinya rasio saja tidak cukup, harus disertai dengan yang namanya pembelajaran moral atau spiritual. Kecerdasan ini harus dipadukan, karena kecerdasan ini adalah mengandung bagaimana kita itu akan menjadi menjunjung tinggi martabat manusia. Next. Ya, terima kasih. Itu paparan dari kami. Banyak kekurangan, mohon maaf. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Walaupun tadi PPT-nya belum diedit, masih Pak Mahfud tok ya. Ya, belum Pak, belum. Kemarin saya kirim ke grup tapi katanya belum di sana teman-teman. Oke, nanti kalau diunggahnya bisa sebelum diunggah bisa diperbaiki dulu karena nanti satu kelompok sama ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Kita lihat tinggal 2 kelompok. Kalau enggak kelompok 1, 3. Ini mana dulu? Nanti terakhir nggak usah diundi. 1, kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oke, siap-siap untuk kelompok 1. Ya, split anggotanya Bu Yulaikah. Bu Yulaikah, saya. Kemudian Pak Sopi. Pak Amir Mahmud. Pak Amir Mahmud. Pak Lutfi. Ya. Muhammad Lutfi ini ya. Ya. Terakhir Bu Siti Saripah. Ya Bu, siap. Oke. Silahkan untuk dipandu ketua kelompoknya, kemudian yel-yel dulu ya, jangan lupa yel-yel dulu. Yel-yelnya jangan lupa. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi sekaligus untuk memimpin yel-yel kelompok 1. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Lutfi untuk memimpin yel-yel sekaligus presentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan tentang materi pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI, mari untuk kelompok 1 kita sama-sama untuk yel-yel. Judulnya yel-yel adalah terpesona. Terpesona, Pak. Pada hitungan 3 kita mulai sambil tepuk tangan. Siap ya, terpesona Pak Sofi, Tarifah, Pak Mahfud, baik, siap. 1, 2, 3.
terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang ceria. BPKB. Oke. Oke, GPAI Jaya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah kelihatan belum ya untuk materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Akan saya sampaikan secara garis besar biar Bapak Ibu tidak ngantuk, soalnya nih Jumat biasanya berjumatan yang enaknya selonjor. Pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuanan PAI yang disusun oleh kelompok 1 yang terdiri dari sang ketua Pak Muhammad Sopi'i, kemudian Bu Siti Saripah, Pak Amir Mahmud, Bu Yulaikah, dan saya sendiri Pak Muhammad Lutfi. Pola pikir dan karakter disiplin keilmuan PAI. Dalam kajian ini saya paparkan yang pertama tentang pola pikir pendidikan agama Islam, kemudian tantangan pendidikan moral, yang ketiga adalah faktor-faktor penyebab turunnya moral di masyarakat Indonesia, dan yang terakhir karakteristik pendidikan agama Islam. Pola pikir pendidikan agama Islam yang pertama. Era revolusi industri 4.0 tersebut benar mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat. Zero ya, 4.0. Mohon maaf. Nah, yang mempengaruhi aspek apa saja? Yang pertama tentang informasi. Informasi ini kita bisa lihat sendiri sudah tidak ada filternya lagi, menggelontor begitu saja mengenai apa informasi yang ada di belahan dunia ini. Seperti contoh kadang tetangga saja tidak tahu, malah orang yang di luar kota malah lebih tahu dulu tentang kondisi di desa tersebut. Yang kedua adalah perilaku konsumtif. Kita lihat banyak sekali perilaku-perilaku yang agak perlu kita perhatikan. Kalau kita belanja di mall itu tidak pernah menawar, tapi kalau di pasar, wah kurang 1.000 saja kadang di apa itu kalau bahasa Jawanya itu direwangi tukaran. Kemudian yang ketiga pola pikirnya yang mempengaruhi itu adalah menutup diri. Sekarang banyak yang egois, dirinya sendiri yang dimunculkan. Yang berikutnya ada berpikir sempit. Banyak terjadi perkelahian, tetangga sama tetangga, karena sesaat saja berpikirnya. Seperti contoh yang kemarin ada di TV itu, istrinya diejek, yang ejek langsung dibunuh. Yang berikutnya adalah boros. Ini budaya kita, seperti itu. Selanjutnya meniru perilaku buruk. Perilaku buruk kadang banyak yang terjadi seperti yang di pinggir jalan itu anak-anak pang itu kan pengaruh dari luar diterapkan di sini. Yang kemudian adalah budaya bebas itu. Berikutnya yang pendidikan agama Islam dan tantangan revolusi industri 4.0. Apa yang perlu kita tekankan? Ya kita bisa menciptakan generasi yang superior, generasi yang hebat, ya generasi seperti Superman, Power Rangers, apa itu berarti? Ya generasi yang suka menolong. Kemudian integrasi moral.
Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan imtak ini. Banyak orang menguasai imtak, tapi menguasai teknologi, tapi iman takwanya kadang ya, kurang dikuasai. Berikutnya, pentingnya menumbuhkan pendidikan moral di era revolusi industri 4.0. Ada 3 unsur proses belajar yang asing, ya, yang sekarang banyak didengungkan, yaitu 1 interaktif, yang kedua pasif dan diskursus. Ini ya, unsur ini yang seharusnya sudah muncul, makanya kemudian ya, banyak ya, istilah dalam satu proses belajar sedang atau menemukan yang tepat untuk proses belajar kita. Moralitas Al-Quran dan teladan Muhammad, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan di sini. Moralitasnya seperti apa? Yang pertama, sebagai ya, dalam memberikan moralitas Al-Quran dan teladan Muhammad itu tidak lepas dari sisi kemanusiaan atau disebut dengan ulul albab. Sisi kemanusiaannya seperti apa? Kemudian sisi ketuhanan, dzikrullah. Yang ketiga, tafakur atau sisi kealaman. Kalau 3 poin ini bisa disampaikan dan terbentuk, itulah peserta didik atau gurunya, maka moralitas Al-Quran dan teladan Muhammad SAW akan tercapai. Tantangan pendidikan moral. Tantangannya apa? Yang kedua, tantangannya adalah arus globalisasi dengan teknologi yang berkembang. Jelas sudah tidak bisa dipungkiri. Kemudian pola hidup dan perilaku yang telah bergeser demikian serempaknya di tengah-tengah masyarakat. Contohnya saja nilai gotong royong itu sudah seakan-akan mau terkikis. Kemudian moral para pejabat seperti tadi ya sudah. Moral pejabat itu tiap hari berita-berita TV rata-rata pejabat laki-laki ketangkap, OTT, tangkap tangan. Maaf saja saya sendiri di Pemalang, bupatinya masih dalam proses seperti itu. Kemudian kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti dalam setiap mata pelajaran yang cukup sulit itu. Dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang sudah tidak ada adanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi tidak ada moral. Kemudian pendidikan agama dan budi pekerti rata-rata mencakupnya pada pendidikan agamanya. Budi pekertinya kadang hanya penanaman sekilas, tidak ada alat ukurnya. Yang berikutnya tantangannya adalah kondisi ekonomi Indonesia yang menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Berkembangnya, apalagi ini ada nanti krisis global. Kemarin sudah pandemi juga ekonominya agak terguncang. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebabnya turunnya moral di masyarakat Indonesia. Faktornya yang menjadikan penyebab, 1 adalah ajaran moral. Yang kedua, penyalahgunaan konsep-konsep moral yang mana sering dianggap bahwa yang sering terjadi artis seperti itu setelah pensiun dari artis jadi mubaligh itu kan walaupun sudah tobat baik tapi kan perkembangannya kurang begitu, atau mungkin menyaplok miliknya guru agama. Kemudian perkembangan teknologi ini juga bisa menjadikan faktor penyebab turunnya HP dan lain-lain. Sebelum pandemi anak masuk kelas bawa HP dimarahi oleh gurunya. Waktu pandemi siswa masuk kelas tidak ada HP dimarahi gurunya, kebalik. Kemudian lemahnya mental generasi bangsa. Kalau sekarang itu dianggap katanya mentalnya generasi bangsa sekarang, generasi muda-muda sekarang itu mental cemen apa bahasa itunya. Kurangnya materi aplikasi tentang budi pekerti. Memang tadi sudah saya awal katakan dalam pendidikan agama dan budi pekerti itu sering yang ditonjolkan baru materinya,
tapi bagaimana untuk menciptakan budi pekertinya kadang terlewat. Ya sebagian ada yang sudah betul. Kemudian karakteristik yang keempat, karakteristik pendidikan agama Islam dikembangkan dari materi pokok pendidikan agama Islam, yaitu ya dari Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI dan budi pekerti merupakan mata pelajaran pokok menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran yang lain yang bertujuan untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, PAI dan budi pekerti bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang mulia, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam. Yang keempat, PAI dan budi pekerti adalah mata pelajaran yang tidak mengantarkan peserta didik dapat menguasai kajian-kajian, tetapi PAI lebih menekankan pada peserta didik mampu menguasai kajian keislaman sekaligus dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Yang kelima, secara umum materi pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada dua sumber pokok ajaran Islam. Yang keenam, tujuan akhir dari mata pelajaran PAI dan budi pekerti adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia, yang merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW di dunia. Nah, kesimpulan, pendidikan moral adalah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat. Yang kedua, ada beberapa hal yang mempelajari kemerosotan moral bangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, bisa memilih bagaimana budaya, teknologi, dan sebagainya berguna bagi kita dan orang lain. Demikian secara singkat tentang paparan dari kelompok 1. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Bagus sekali ya untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah menyelesaikan presentasinya. Nanti ada kuis dihitung jumlah kata yatonya ya. Ciri khas Pak Lutfi ini. Saya menghitung sudah 25 lebih tadi. Oke, tinggal kelompok terakhir tidak usah kita undi, yaitu kelompok 3. Ini di stop dulu ya Pak untuk share screen-nya. Ya, untuk kelompok 3 itu adalah Pak Rianto. Untuk share screen-nya Pak Lutfi di stop dulu. Kemudian Ibu Asih. Ibu Asih ada tidak ini? Ada, Bu. Oh ya, sebentar. Ibu Asih. Kemudian Pak Fatkul. Pak Fikri Sapik. Masyhudi.
kurang 1 Bu Asih. Oke, sudah benar ini ya? Iya, Bu. Marilah kita simak bersama presentasi dari kelompok 3. Dipersilahkan. Yel dulu, Bu. Ya, ya dulu. Dipimpin ya, silakan. Pak Arifin. Mungkin belum ada suaranya. Suaranya belum ada, Pak Arifin. Masih belum ada suaranya, Pak Arifin. Ini biasanya untuk settingan karena pakai headset biasanya begitu, nggak masuk ini. Coba headsetnya dilepas, diganti yang langsung pakai sound komputer. Sudah terdengar belum, Bu? Nah, ini Oh ya. iya, sudah headsetnya berarti. Headsetnya. Headsetnya yang terkendala. Ya, betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru, pelatih provinsi dan calon pelatih daerah. Kami akan memperkenalkan dari kelompok 3. Yang pertama Pak Rianto selaku ketua, kemudian Pak Ahmad Fikri Sabik, kemudian Pak Masyudi, kemudian Ibu Asih Mihartati, dan saya sendiri. Baik, untuk menyingkat waktu, izinkanlah saya untuk share screen Bapak Ibu pelatih provinsi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Pak Arifin, Yel dulu, Pak. Yelnya masuk di presentasi atau sebelum? Oh iya, sebentar. Yelnya saya sampai kelupaan, Bu. Sebentar. Sebelumnya. Nah, itu kan yang ditunggu-tunggu ya. Penyemangat. Yelnya kita siapkan. Mohon maaf. Lulus semua. Kita ulangi lagi. Lulus semua. Lulus semua. Kita mulai. Siapa kita? Kelompok 3. Siapa kita? Kelompok 3. Siaga. Ayo kelompok 3 berkumpul bersama pada PPKP. Walau daring tapi tetap selalu berproses, semangat bermanfaat. Tepuk tangan. Bergembira. Tepuk tangan. Semua bergembira. Kelompok 3. Lulus semua. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bu. Tadi saya provinsi mohon izin untuk Suaranya kurang masuk, Pak. Suaranya kurang masuk. Sudah masuk sekarang? Sudah. Sudah, oke. SIG sampai sama SSD, IJI, SAM, PE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Sampai kelompok 3 yang pertama ketua Pak Rianto, Bu Asih Mihartati, saya sendiri Fathul Arifin, Ahmad Fikri Sabik, dan Pak Masyudi. Selanjutnya kita akan simak mengenai pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Dari pola pikir tersebut kita
melihat adanya tantangan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Tantangan revolusi industri 4.0 tersebut kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Kita kenal dari yang namanya Pentium 1 sampai ke Core 2. Wah, ini sampai ke canggih sekali untuk transformasi industrinya. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi memudahkan kehidupan manusia, memangkas waktu dan mempersempit jarak, sehingga membantu manusia dalam bekerja dan beraktivitas. Dalam revolusi industri, manusia dipermudah, mempersempit waktu, jarak menjadi cepat. Dari definisi ini, maka kita lihat apa itu tantangannya. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif. Jadi, tantangan revolusi industri memang ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu membantu menciptakan kemerosotan moral. Kok bisa seperti itu ya Bapak Ibu? Yuk kita lanjutkan. Pentingnya menumbuhkan moral di era industri 4.0. Yang pertama, kenapa kita harus menumbuhkan moral di era tersebut? Yaitu yang pertama, pertumbuhan teknologi dan informasi yang begitu cepat tentunya memiliki manfaat positif dan dampak negatif. Ini yang kita tekankan di dampak negatifnya, sehingga kita harus menumbuhkan moral, terutama di kalangan peserta didik. Kemudian yang kedua, fenomena krisisnya perkembangan normal moral yang tertanam dalam jati diri generasi muda dan perubahan sikap sosiologis dan psikologis akibat dari cepatnya menerima informasi, akibat komunikasi yang begitu canggih, jadi filterisasi dari masuknya informasi kurang terkontrol. Ya, maka dari itu kita harus penting sekali menumbuhkan moral di era tersebut. Kemudian tentunya dari dalam negeri juga ada dari luar. Pengaruh nilai-nilai negatif dari luar yang berpengaruh pada kemerosotan moral. Tentunya kita tahu di dalam negeri, di luar negeri, jika sudah ada yang namanya internet, itu seluruh dunia kita dapat gapai hanya dengan menggunakan gadget atau Android. Yuk kita lanjutkan. Kemudian tantangan pendidikan moral. Yang pertama kita ambil dari pembahasan dari kesepakatan kita dari yang pertama, yaitu moral para pejabat atau birokrat yang memang sudah amat melekat seperti koruptor. Itu karena pendidikan moral begitu penting dari pemerintah. Ini yang dinamakan bukan pemerintah tapi oknum pejabat atau birokrat yang amoral atau yang tidak sesuai dengan moral. Kemudian yang kedua, kita ambil lembaga-lembaga pendidikan sekolah atau luar sekolah lebih mengutamakan iptek dan sebaliknya. Jadi ada dikotomi, yaitu ada lembaga sekolah yang mengutamakan ilmu pengetahuannya, memang banyak, tapi juga ada lembaga sekolah yang mengutamakan akhlaknya. Nah, itu makanya kita lihat tantangan pendidikan moral itu begitu penting. Kemudian yang ketiga, yaitu pola hidup dan perilaku yang telah bergeser. Akibat dari sosiologis dan psikologis yang begitu cepat, maka terjadilah pola hidup yang telah bergeser.
Nah, melihat konten-konten yang tidak sewajarnya itu dianggap wajar. Terus kemudian mengupload dan men-share sesuatu yang tidak pada tempatnya juga bisa dikatakan wajar. Kemudian yang keempat, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu berkaitan sekali dengan moral. Terkadang seseorang yang ekonominya lemah, maka tidak menutup kemungkinan moralnya dapat terganggu jika agama atau fondasinya tidak kuat. Kemudian yang kelima, yaitu arus globalisasi dan teknologinya. Arus globalisasi ada yang dari dalam, ada yang dari luar, terutama dari luar yaitu mengenai westernisasi, mengenai free sex, mengenai sesuatu yang tabu, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena di industri 4.0 begitu mudahnya kita gapai. Kemudian selanjutnya, faktor penyebab turunnya moral di Indonesia. Yang pertama, menyalahgunakan sebagian ajaran moral. Ajaran moral disalahgunakan untuk kepentingan pejabat. Kemudian penyalahgunaan konsep-konsep moral. Ajaran moral juga berkaitan dengan konsep-konsep moral, sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, masuknya budaya westernisasi yang tadi sudah disebutkan, budaya westernisasi, budaya kapitalis liberalis yang bebas, yang mengedepankan terhadap material dan tentunya tidak sesuai dengan budaya-budaya yang ada di sini, termasuk di Indonesia. Kemudian yang keempat, faktor penyebab turunnya moral di Indonesia yaitu perkembangan teknologi yang begitu pesat. Sudah kita ketahui bersama, ada anak yang sampai hati kok menendang kepala ibunya. Ada anak yang sampai hati bahkan sampai membunuh orang tuanya. Hal itu disebabkan salah satunya adalah dampak negatif dari industri 4.0. Kemudian lemahnya mental generasi bangsa. Akibat kurangnya didikan dari usia dini, kemudian berlanjut dari pemerintahan yang kita sudah tahu adanya praktik-praktik KKN bahkan sampai kelurahan, maka generasi bangsa akan jatuh lemahnya, akan jatuh mentalnya dan mengakibatkan mentalnya menjadi lemah. Kemudian yang keenam, yaitu kurangnya materi aplikasi tentang budi pekerti. Ya, kita di dunia pendidikan adanya alokasi jam, terutama yang di SD itu hanya 3 jam atau ditambah 1 jam yang kurikulum 13, menurut kami masih kurang karena aplikasi tentang budi pekerti itu kaitannya juga tidak hanya dengan PKN atau pendidikan moral, tetapi juga dengan pendidikan agama Islam. Jadi menurut kami ya ada tambahan-tambahan yang seharusnya untuk peserta didik yang dididik dari awal agar tidak lemah mentalnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana solusi dalam menghadapinya? Nah, ini kita tambahkan dari LMS, kita tambahkan satu, menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ditanamkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Adanya sosialisasi kepada orang tua bagaimana pentingnya pendidikan karakter. Kemudian di sekolah kita sebagai guru agama Islam menanamkan pendidikan karakter utamanya dengan uswatun hasanah, yaitu dengan suri tauladan. Kita sebagai guru agama ya jujur ya harus kita berlaku jujur.
kita harus tepat waktu atau disiplin, berarti kita juga harus disiplin. Itulah contoh tauladan yang kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua yaitu memandang martabat manusia. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Jadi kesempurnaannya itu digunakan bukan hanya untuk memenangi makhluk Allah yang lain, tapi juga menjadi khalifah atau menjadi pemelihara daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang ketiga, bagaimana solusi dalam menghadapi tersebut? Makin mendekatkan diri kepada Allah. Yang tadi manusia yang lain itu hablum minanas, yang ini hablum minallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekiranya ada kekeliruan di dalam diri kita, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah agar terhindar sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, aktif berkontribusi di bidang pendidikan. Ada kiranya seorang pendidik, ya, kalau ingin moral pesertanya didik bagus, berarti kita harus aktif. Aktifnya seperti memberikan uswatun hasanah kepada peserta didik, memberikan pemahaman kepada orang tua murid, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, karakteristik PAI dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok dasar yang terdapat dalam Islam. Tujuannya, peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berbudi pekerti yang jujur, akhlak mulia, memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Arahnya tentunya menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik, menjadi landasan untuk rajin mempelajari ilmu-ilmu lain yang diajarkan di madrasah atau sekolah, mendorong peserta didik untuk kritis, kreatif, dan inovatif, dan yang penting menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. PAI menekankan penguasaan kompetensi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang materi PAI dikembangkan dari 3 kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Outputnya yang kita kaitkan dengan bab ini, pembelajaran PAI di sekolah itu ternyata membentuk peserta didik memiliki akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Jadi output yang terakhir seperti itu menjadikan manusia insan kamil, makhluk yang sempurna. Begitu Ibu Bapak pelatih provinsi yang kami hormati, kurang lebihnya saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3, Bapak Ibu. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali presentasi dari setiap kelompok 1, 2, 3, 4. Seyogianya ini akan saya adakan diskusi, namun mengingat waktu dan juga nanti ternyata ada jam sinkronus lagi dengan Pak Saripudin pada pukul 16 sampai dengan 17, dan kita ini melewati batas waktu yang sinkronus kita yang seharusnya sampai di jadwal itu sampai jam 14. Maka hari ini nanti ini akan saya minta satu orang saja siapa memberikan kesimpulan pada diskusi kita pada siang hari ini, yaitu mengambil inti tentang tantangan kita di era 4.0 ini, kemudian juga sekaligus solusi yang harus kita
laksanakan, mengingat banyak sekali tantangan berkaitan dengan pendidikan moral ini. Maka saya persilahkan untuk satu saja, boleh dari kelompok manapun, untuk memberikan satu statement atau kesimpulan terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Dan nanti sebelum pukul 15 akan saya tutup dulu, Bapak Ibu bisa istirahat, kemudian sholat asar, dan nanti pukul 16 masuk lagi bersama Pak Saripudin. Monggo saya persilahkan satu saja, siapa silahkan, boleh tunjuk jari. Boleh, Bu. Pak Fikri, silahkan Pak Fikri. Oh iya, terima kasih. Jadi pada sesi kali ini kita membahas, suaranya jelas nama betul? Dengar. Ya. Pada sesi ini kita membahas tentang apa itu PAI dan perannya terhadap pembentukan moral. Memang saat ini moral anak-anak, moral bangsa itu cenderung menurun, ya. Ada entah itu dari anak-anak ataupun dari orang dewasa yang mengalami yang namanya dekadensi moral gitu. Namun saya ada tambahan begini. Usia ini mengatasinya moral ini tidak begitu serius, Bu. Moral membentuk moral, memperbaiki moral itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada PAI, dibebankan kepada pendidikan, tidak sepenuhnya itu. Tapi seluruh elemen bangsa harus memiliki visi yang sama, misi yang sama, bagaimana bisa memperbaiki moral bangsa ini. Misalnya di sekolah kita diajarkan yang positif begitu, namun di rumah kita melihat tayangan TV, kemudian tayangan yang itu tidak sinkron dengan visi yang ada di sekolah. Maka seharusnya barangkali ini menjadi solusi, dan barangkali Dirjen Agama atau fokusnya di Dirjen PAI Pendidikan Islam bisa menginisiasi ini, koordinasi dengan pemerintah yang kaitannya dengan moral itu bisa menjadi program bersama, misalnya dari Kominfo, bagaimana bisa mengarahkan acara-acara baik itu di TV ataupun konten-konten di HP yang itu sesuai dengan moral Pancasila, kemudian dari berbagai kementerian yang lain, pendidikan tentunya, Kementerian Agama, tadi ada Kominfo, dan berbagai pihak yang lain yang itu menjadi elemen penting di Indonesia ini untuk satu memiliki visi yang sama. Ini loh kasus kita itu kaitan dengan moral, ini menjadi PR kita bersama. Oke, masih ada lagi yang disampaikan? Terputus, Pak Fikri. Oke, jadi pada intinya seluruh elemen bangsa itu harus bahu-membahu memiliki visi yang sama kaitannya dengan moral bangsa ini. Tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada PAI ataupun dibebankan kepada pendidikan secara umum. Begitu. Oke. Putus-putus ya Pak ya? Nambah Ibu. Monggo siapa yang nambahin? Pak Rianto. Oke Pak. Ya, kalau saya kata kuncinya meningkatkan iptek dan imtak seimbang, Bu. Betul. Itu saja, Bu. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Fikri, Pak Rianto, dan Bapak Ibu yang lain di presentasi tadi itu semuanya benar. Jadi kalau menurut Pak Fikri tadi memang ini tidak bisa dibebankan pada kita saja gitu. Jadi guru agama, kita sudah setengah mati menjadikan anak bermoral yang bagus, tetapi ternyata di rumah orang tuanya tidak mendukung. Nah, itu nanti ya tetap sangat berpengaruh. Padahal anak itu kan lebih besarnya di rumahnya. Artinya lingkungan di rumahnya itu juga mempunyai pengaruh yang lebih besar. Kan di sekolah hanya dari jam 7 sampai jam berapa kalau di tempat Bapak Ibu? Kalau dari kami sampai jam 3. Nah, selebihnya itu kan di lingkungannya beda. Di rumah itu pendidikan moral ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan juga di masyarakat gitu. Jadi tidak bisa dibebankan kepada guru PAI saja. Tetapi meskipun begitu, guru PAI mempunyai peran yang sangat penting. Jangan lelah, jangan putus asa. Ikira sholat, dio ya sholat meneh, seperti itu. Jadi usaha kita itu jangan tanggung-tanggung. Kita dengan pembiasaan insya Allah seperti internet itu Masya Allah dampaknya luar biasa. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, internet ini memberi manfaat yang sangat besar sekali. Nah kayak gini ini kalau tidak ada internet, apa bisa kita bertatap muka di lain-lain daerah
dengan satu room seperti ini kan ini karena internet itu. Tetapi yang perlu kita waspadai, pengaruhnya itu kalau tidak ada filter, tidak ada pengawasan dari orang tua, dari guru, maka dampaknya juga Masya Allah mengerikan sekali. Anak-anak jadi tahu hal-hal yang seharusnya belum diketahui seperti itu. Nah ini kontrol dari kita perlukan. Mungkin ini untuk diskusi kita pada siang hari ini Bapak Ibu, mengingat nanti kita masih ada sesi lagi dan Bapak Ibu bisa nanti istirahat dulu selama 1 jam. Namun sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kalau tadi yel-yelnya itu semuanya saya beri aplaus, bagus semuanya, terpesona, lagu terpesona bagus. Kemudian lagu apa tadi yang pertama di kelompok pertama yang maju tadi, itu bagus sekali. Kemudian ada, nah ini sekarang saya tidak yel-yel tapi biar tidak bersahut-sahutan, nah, begitu. Pantun Bu, pantun. Enggak. Ini kalau saya melatih konsentrasi Bapak Ibu. Awas ya, jangan salah. Kalau saya bilang hebat, ini nanti nggak usah pakai suara saja Bapak Ibu, cukup gerakan, nanti terekam dari sini. Kalau saya bilang hebat, Bapak Ibu tangannya jempol. Ingat loh ya, nanti akan saya acak. Kalau bilang semangat, tangannya gini. Nah, kalau bilang luar biasa. Nah, nanti akan saya acak-acak begitu ya. Kita coba dulu. Pro 2, keliru. Pro 1, 7, hebat. Oke, semangat. Luar biasa. Oke, sekarang saya acak. Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Semangat. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sesi ini kita akhiri dan saya sangat bersyukur sekali, saya sangat berterima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu. Alhamdulillah kelas kita tidak terlalu banyak kendala, baik dari segi sarana dan prasarananya, pengerjaan LK, ini termasuk kelas yang sangat bagus sekali, mendapat apresiasi bagus dari PN. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini terus berlangsung nanti hingga hari terakhir TOT. Nanti Bapak Ibu memang full 10 hari, tetapi jangan khawatir untuk hari Minggu itu sesinya hanya asinkronus, jadi tidak ada sinkronus. Jadi Bapak Ibu rodok leren sidik gitu, istirahat bisa, ngarape kuis kan bisa malamnya begitu ya. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi